dari 72. Jadi jika 72 ini diambil satu persatu, maka dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, maka jadi 4. Ya. Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah masuk kemana, misalnya Jahmiyah, gitu. Kemudian kita lihat hari ini berbagai macam baju menamakan dengan penamaan yang macam-macam. Intinya adalah Khawarij, ya kan? Ada yang menamakan dirinya sebagai NII, sebagai LDII, sebagai ISI, sebagai ini, sebagai itu, jamaah ini, jamaah itu. Intinya Khawarij. Inti Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Lihat, mereka berani membunuh sesama muslim. Karena apa? Karena bagi mereka pelaku dosa besar kafir. Kafir ya bunuh. Nah, terjadilah apa yang terjadi, diawali oleh kesalahan sebuah keyakinan. Maka bahaya sekali. Maka tepat ucapan Syekhul Islam, Syekh Albani dan lain-lain, tidak ada yang bisa membasmi mereka. Tidak ada, kecuali ulama. Ya gimana? Dengan nekat bom bunuh diri di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang, di tengah-tengah keramaian, gimana mau melawannya? Maka yang bisa menghabisi mereka adalah tahdzir para ulama, tasfiyah dan tarbiyah dari para ulama. Agar apa? Agar keyakinan itu tidak ada pada diri seorang muslim. Ya. Nah, kita masuk yang ketiga, Syiah. Kurang tepat sebetulnya penamaan Syiah ini, karena mereka suka disebut dengan ini. Yang paling tepat adalah Rafidah, Rawafid. Ini yang paling tepat, karena penamaan ini menelanjangi mereka, membuka aib mereka. Karena Rafidah artinya Rafadha yarfudu, menolak. Menolak. Siapa yang mereka tolak? Imam mereka sendiri. Imam mereka sendiri. Ya. Zaid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu imam mereka, mengajak mereka untuk apa? Untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar, untuk mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar dan Umar. Jangan dicaci maki. Ajakan ini ditolak oleh mereka. Sejak saat itu para ulama menyebut mereka sebagai Rafidah, Rawafid, orang-orang yang menolak. Siapa yang mereka tolak? Ahlus sunnah. Musuh mereka bukan imam mereka sendiri. Imam mereka sendiri. Kalau yang ditolak Abu Hurairah, yang ditolak Aisyah, wajar, dari awal mereka nolak. Ini yang ditolak imam mereka sendiri. Maka semakin jelas kesesatan Rafidah itu. Kesesatan yang terang benderang. Kejahilan yang luar biasa. Dan tidak ada yang lebih jahil dari Rafidah dalam masalah dalil nakli atau dalil akal. Dua-duanya mereka jahil. Kata siapa ini? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Firqah, kelompok yang paling jahil dalam masalah dalil-dalil akliyah dan dalil-dalil nakliyah. Tidak ada yang menandingi Rafidah. Dalil-dalil akliyah secara akal, antum tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi, para rasul tidak pernah menghilangkan akal. Akal tidak dikubur, akal tidak dibuang, akal dipakai untuk taat kepada Allah. Yang tidak boleh adalah memakai akal untuk
Untuk apa? Untuk melawan dalil. Ini yang tidak boleh. Untuk menolak dalil ini tidak boleh. Adapun akal dipakai untuk mendukung dalil, boleh, bahkan harus. Dalil akliyah. Itu masih ingat bagaimana Abu Hanifah ketika berhadapan dengan orang zindik, ateis, mulhid, itu dengan akal. Dengan akal. Dan akal ini membungkam mulut mereka. Mereka yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya, alam ini muncul dengan sendirinya, berjalan dengan rapi dengan sendirinya. Maka Abu Hanifah mencontohkan contoh yang sangat masuk akal, yaitu adanya kapal yang tanpa nakoda, tanpa manusia. Kapal itu merapat ke daratan, kemudian muatan kapal itu masuk sendiri ke dalam kapal, gitu. Kemudian kapal ini berjalan ke tempat tujuan tanpa manusia di dalamnya. Kalau hari ini barangkali masih memungkinkan ya, pakai remote. Ya. Zaman Abu Hanifah mana ada remote? Ya. Itu orang-orang mulhidin yang nggak kepikiran apa itu remote, ya kan? Seperti itu. Setelah muatan itu masuk ke dalam kapal dengan sendirinya, lalu kapal itu berjalan menuju tempat tujuan. Melawan ombak, melawan ini, melawan itu, tepat di tujuan. Sampai tujuan, muatan itu turun sendiri. Ya, saya ingin punya kapal seperti itu, kata Abu Hanifah. Langsung dibantah oleh si mulhidin ini. Enggak mungkin, mustahil. Mana mungkin bisa berjalan sendiri, bisa mengatur sendiri tanpa manusia. Nah, alam semesta jagat raya ini jutaan kali lipat lebih rumit daripada kapal ini. Kapal yang sederhana ini nggak mungkin berjalan sendiri, mesti ada yang mengatur, nakodai, apalagi jagat raya alam semesta. Apa ini akal? Membungkam mereka. Maka akal wajib kita pakai. Yang tidak boleh sekali lagi, akal dipakai untuk menolak nakal, menolak wahyu, menolak dalil. Nah, secara akal, bagaimana mungkin hidup bersama Nabi puluhan tahun dan akhirnya menjadi mertua Nabi dan masuk Islam dan menemani Nabi selama 23 tahun menjadi Nabi. Sebelum jadi Nabi pun sudah berteman dengan akrab Abu Bakar, sholat bersama Nabi, dan banyak riwayat-riwayat yang memuji Abu Bakar. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan Abu Bakar ini zalim, Abu Bakar ini jahat, Abu Bakar ini mengkhianati wasiat Nabi. Secara akal nggak masuk akal. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman. Sangat tidak masuk akal keyakinan Rafidhah itu. Bagaimana Nabi SAW, manusia yang dakwahnya luar biasa, Nabi terakhir, sementara hanya sanggup memperbaiki 6 atau 7 orang. Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikdad, Abu Dzar, Salman, ya, 6 atau 7 orang. Di luar itu jahat semua, zalim semua, bahkan kufur. Istri-istri Nabi semua, kecuali Khadijah. Ini aneh sekali, sangat aneh sekali. Akal yang waras tidak akan bisa menerima keyakinan Syiah seperti ini. Ya. Maka tepat ucapan Syekhul Islam, firqah yang paling jahil terhadap akal. Di akal saja tidak bisa dipakai oleh mereka. Ya. Dan nakal, dalil begitu juga. Ada seorang syekh bercerita,
di satu majelis, alhamdulillah saya ada di majelis itu di Jawa Timur. Beliau mengatakan beliau biasa mengisi majelis di Masjid Nabawi. Datang orang Rafidah ini, dia dosen agama di Iran. Berarti tahu bahasa Arab ya. Nah, dosen perguruan tinggi agama, tentu Islam gitu, makanya bisa bahasa Arab. Dia tertarik mungkin dengan isi ceramah Syekh ini, Syekh Muhammad namanya, lalu minta izin untuk duduk di majelisnya terus sampailah pembahasan pada Abu Lahab masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Ada di antara antum yang kaget, yang heran Abu Lahab masuk neraka? Insya Allah nggak ada. Orang Indonesia Muslim dari Sabang sampai Merauke, insya Allah nggak ada yang heran, nggak ada yang aneh kalau Abu Lahab masuk neraka. Ayatnya jelas kan? Nah, orang ini, si dosen agama ini aneh, kaget ya, kaif amun Nabi, gimana paman Nabi masuk neraka? Itu kan paman Nabi, bagaimana bisa masuk neraka? Apa enggak jahil ini? Dengan nakal kan? Saya selanaran zatalahab. Mau dikemanakan ayat itu? Kan namanya juga surat Al-Lahab kan? Dari tabat yada Abi Lahab wa tab dan seterusnya. Ini kan cerita tentang Abu Lahab. Disebut di situ nama Abu Lahab. Dan ada lafaz saya selanaran zatalahab. Abu Lahab itu pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ini bisa-bisanya kaget orang ini. Ya. Itu belajar agama, belajar apa? Kan begitu kan? Pertanyaan sederhana, yang dia pelajari apa? Sampai kaget. Ini contoh. Ini salah satu contoh di antara sekian puluh, sekian ratus contoh betapa jahilnya, betapa bodohnya mereka terhadap dalil-dalil nakal. Ini ayat, ini hadis yang umumnya kaum muslimin tahu, yang paling awam pun tahu. Abu Jahal, Abu Lahab itu nama buruk, simbol nama buruk. Bisa-bisanya dia kaget hanya lantaran dia paman Nabi SAW. Apa enggak ingat Azar, bapaknya seorang Nabi, Kan'an anaknya seorang Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, semuanya masuk neraka. Nggak ada hubungan, nggak ada syarat bahwa kerabat Nabi pasti masuk surga. Tidak ada, tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh kita mengkultuskan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi dengan paman Nabi dekat mana? Tentu dekat paman Nabi. Paman Nabi saja masuk neraka. Bagaimana keturunannya? Mungkinkah? Ya mungkin. Maka tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi pasti soleh, pasti benar, pasti muslim, bahkan nggak ada jaminan. Mana? Ya kan, apa bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh? Kan sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Nabi Nuh saja bisa anaknya kafir, beliau mungkin juga. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ya. Yang jelas paman beliau sendiri langsung Abu Lahab. Ini dia. Maka tidak boleh kita menjadikan pedoman kebenaran itu dengan keturunan Nabi, anak cucu Nabi, kerabat Nabi. Tidak. Syiah di situ, Rafidah di situ. Maka mereka menolak hadis-hadis dari Abu Bakar, hadis-hadis dari Umar, hadis-hadis dari Utsman, Abu Hurairah, Aisyah, apalagi hadis-hadis yang mereka terima harus dari Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Sedikit sekali, sangat sedikit sekali, ya kan?
Kan beliau berperang kan bersama ribuan sahabat. Beliau sholat bersama ratusan sahabat. Bukan hanya ahlul bait beliau. Ini kesalahan fatal Rafidhah. Dan luar biasa yang membuat mereka bisa mengecoh orang-orang awam karena mereka berani bohong. Berani bohong. Bahkan antum masih ingat ucapan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang Rafidhah? Aku tidak melihat adanya firqah yang paling berani berbohong melebihi Syiah Rafidhah. Berani sekali berbohong. Khawarij nggak berani. Bagi Khawarij berbohong adalah kufur, dosa besar, kufur kan. Maka Khawarij itu jujur. Orang-orang Khawarij jujur. Oleh karena itu sebagian ulama memakai riwayat orang-orang Khawarij karena jujur, asal hafalannya kuat, gitu ya. Dan asal yang diriwayatkan itu tidak mendukung firqah mereka, ya, diterima. Karena luar biasa bagi Khawarij bohong kafir, maka orang-orang Khawarij jujur. Rafidhah sebalik, agamanya itu penuh dengan kebohongan, bahkan dijadikan pokok agama mereka kebohongan itu. Apa mereka istilahkan? Taqiyah. At-taqiyatu dinuna. Taqiyah itu dasar agama kami. Taqiyah bohong, tidak terus terang mengatakan kami Syiah, kami Rafidhah. Tidak, pelan, ya. Biasanya mengawali dakwahnya dengan membahas tentang hati, membahas tentang akhlak. Banyak kaum muslimin yang tertipu, terutama ibu-ibu. Pelan, ya. Beda dengan salaf. Salaf jujur dari awal. Dari awal mengatakan kami salaf, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasul dan para sahabat. Ini bedanya. Antum yang sudah ngaji dari tahun 80-an di Jakarta ini, antum akan melihat betapa kaum salaf itu luar biasa. Kan ngaji segelintir sekali, tetapi tetap ini salaf, ini ahlus sunnah. Luar biasa, jujur dan tidak bergeming, dan tidak perlu pura-pura ini itu, enggak. Ngaji 10 orang di situ, 15 orang, terus terang belak-belakan apa adanya. Padahal 15 orang, 20 orang. Ya. Di Pramuka sana, ya, di Dewan Dakwah. 40 orang, 50 orang. Tapi berada dalam kebenaran dan jujur. Tidak ada karena kita masih sedikit, kita bergabung dulu, nggak ada. Adapun sholat berjamaah, sholat Jumat tentu bergabung dengan kaum muslimin. Adapun dalam pembahasan ilmiah nggak ada bergabung. Tidak pernah ada dalam sejarah kaum salaf bergabung dengan firqah lain dalam satu majelis. Apalagi untuk mendompleng karena kita masih sedikit, mereka banyak, kita mendompleng di situ agar dakwah salaf itu tersebar. Tidak ada. Itu bukan cara salaf. Walaupun 15 orang, walaupun 10 orang, dari awal sampai akhir inilah salaf. Rafidhah tidak, taqiyah. At-taqiyatu dinuna. Taqiyah itu agama kami. Dan kebohongan itu sampai kepada nama-nama. Antum barangkali tahu tentang sebuah kitab yang mereka sebut sebagai Sahih Bukhari-nya Rafidhah, yang mereka sebut sebagai Al-Kafi. Itu isinya luar biasa. Bagi yang tahu, ya,
yang belajar sanad di Sahih Bukhari, Sahih Muslim akan mendapati nama-nama itu dan konsisten, luar biasa. Ada nama-nama gitu. Asal si fulan meriwayatkan selalu dari gurunya, si fulan. Itu karena memang tidak bohong, begitu adanya di Sahih Bukhari. Ya. Maka ketika disebut Sufyan, ketahuan ini Sufyan As-Tsauri apa Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Karena melihat gurunya. Gitu. Kan sezaman ya kan, sama-sama gurunya Imam Syafi'i. Ya, dan sempat sama-sama di Mekah. Sufyan bin Uyainah dan Sufyan As-Tsauri. Dua-duanya thiqah. Nah, ketika disebut haddatsana Sufyan, para ulama tahu ini Sufyan As-Tsauri apa Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Lihat gurunya, lihat ke atasnya, lihat ke bawahnya, begitu. Nah, Al-Kafi ini milik si Rafidah ini luar biasa. Betul-betul asal-asalan nama di situ. Kalau di kita kan haddatsana Yahya bin Ma'in, haddatsana Ali bin Madini, haddatsana Yahya Al-Qattan, haddatsana Ahmad, haddatsana Sa'id bin Musayyab, haddatsana Abu Hurairah. Itu nama-nama yang jelas, ulama-ulama yang thiqah, ulama-ulama yang dikenal oleh kaum muslimin. Adapun di Al-Kafi ini haddatsana si A, haddatsana si fulan, itu enggak kenal ini siapa. Ya salah-salah. Ini siapa? Ah, bahkan sebagian ulama melihat ini ada nama-nama anjing, nama-nama unta, asal-asalan aja mereka. Ya, kan di zaman Nabi sahabat ada unta itu dikasih nama. Ya, ada Qaswa, salah satu unta Nabi Qaswa. Kemudian ada Luhaid, ada. Ah, itu masuk di situ. Ini saking asal-asalannya. Ya, luar biasa mereka, berani berbohong. Ya. Maka tidak berlebihan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Satu firqah yang paling berani berbohong di muka bumi ini. Dan agamanya adalah agama bohong. Ya. Dan mereka tidak sungkan-sungkan mengatakan amma Syiah laisu minal muslimin. Orang Syiah itu sudah bukan orang Islam lagi. Tidak pantas disebut sebagai kaum muslimin, sementara mencaci maki Abu Bakar, menjelek-jelekkan Umar, memfitnah Aisyah sebagai wanita lacur dan seterusnya. Ada pembahasan selanjutnya bagaimana persamaan mereka dengan Yahudi dalam masalah tuduhan dengan Aisyah. Mudah-mudahan nanti kita sampai. Ya, inilah mereka Rafidah. Luar biasa kebejatan mereka. Coba tanyakan kepada kaum muslimin yang paling bodoh di negeri kita ini, di mana-mana, cintakah kepada Abu Bakar, Umar? Insya Allah mereka menjawab cinta. Allah berikan rasa cinta itu kepada kaum muslimin terhadap Abu Bakar dan Umar, para sahabat. Mereka bencinya setengah mati. Ya. Bahkan ada kisah, barangkali antum pernah dengar, Rafsanjani, antum masih ingat kan? Mungkin sebelum 2 kali sebelum sekarang ya, itu datang ya karena dia sebagai presiden ya, kepala negara sebuah negara Islam, diberi kehormatan datang ke Madinah. Dan diberi kesempatan untuk masuk, ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak salah Raja Faisal waktu itu ya. Nah, antum tahu. Dan Raja Faisal kan tidak sendiri menemani, ada beberapa syekh. Ya. Salah satu syekh ini melihat apa yang dilakukan Rafsanjani. Kan di samping kubur Nabi ada kubur siapa? Kubur Abu Bakar dan kubur Umar. Antum tahu yang dilakukan oleh Rafsanjani di atas kubur Abu Bakar dan Umar? Ada yang tahu? Iya, meludahi.
meludahi. Lihat, ya, itu tokohnya, ya. Dan dia bukan ahli agama kan, dia ahli pemerintahan kan, bukan ulama kan. Itu seperti itu, gimana ulamanya? Siapa yang ngajarin dia kalau bukan ulamanya kan? Tentu dia punya guru. Ya, jadi kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar itu masyhur, ma'ruf. Maka kalau ada yang mengatakan ada firqah Rafidhah yang tidak benci sahabat, nggak ada. Kalau tidak benci sahabat berarti bukan Rafidhah. Gitu. Kalau cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada para sahabat, bukan Rafidhah. Walaupun dia mungkin sholat tidak sedekah, walaupun mungkin dia wudu tidak membasuh kaki, tapi mengusapnya. Ini kan salah satu fikihnya Rafidhah. Itu kecil. Itu kecil. Itu bukan inti ajaran Rafidhah. Walaupun jelas itu salah. Itu sesat. Salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak pakai amin, ya. Jelas ini sesat ajaran mereka, tapi bukan intinya itu fikihnya saja. Intinya adalah membenci para sahabat. Inti ajaran Rafidhah itu membenci para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat, diludahi. Ya. Kalau tidak salah Syekh Hudzaifi, ya. Masih muda waktu itu beliau. Begitu khutbah, ya, pas beliau yang khutbah, ya tentu Rafsanjani jadi jamaah, ya kan. Wah, kesempatan dihabisin ya. Dihabisin kesesatan Rafidhah begini, kesel rupanya beliau, ya. Bagaimana kuburnya Abu Bakar, Umar diludahi dan sengaja, ya. Lalu ada fatwa mati itu, dibeli. Salah satu kelakuan Rafidhah begitu, fatwa mati yang tidak berujung, tidak ada manfaatnya, seperti fatwa mati mereka terhadap Salman Rushdie, ya kan? Ada faedahnya? Enggak ada faedahnya. Nah, mereka jahil. Mati Salman Rushdie, penghina ayat Al-Quran, enggak mati kan dengan fatwa mati itu. Ya iya, mereka apa istilahnya, gaya-gayaan aja, sok-sokan, hebat, berani memfatwakan mati, ya, diumumkan, dimasyhurkan, diiklankan, diekspos ke semua media, gagak seolah berani memfatwakan fatwa mati. Ya, tapi Salman Rushdie-nya dilindungi oleh pemerintah Inggris waktu itu, ya kan. Ini bodoh. Yang pintar gimana? Jangan fatwakan mati, tapi cari Salman mana nih, Salman Rushdie mana nih, ya, ajak main, bunuh. Itu kan pintar, ya kan, ya. Ini bukannya dicari fatwa doang, diumumkan, ya keburu sembunyi dia, nggak mati, ya kan. Ini jahil. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu tujuannya tercapai, dan apa istilahnya, airnya tidak keruh, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Cara Nabi SAW, ketika Nabi mengizinkan Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi yang sering mencaci maki Nabi dalam syair-syairnya. Muhammad bin Maslamah minta izin pada Nabi, ya Rasul, gimana kalau aku bunuh dia? Kata Nabi, silahkan, dibunuh. Ada yang tahu rencana ini? Berkoar-koar diumumkan? Tidak. Tahu-tahu mati itu Ka'ab bin Ashraf. Itu kan cerdas, cerdik, ya. Ini enggak, teriak-teriak doang, bikin macet di jalanan, ya. Yang menghina Al-Quran nggak mati juga, ya kan. Mati oleh satu orang cukup. Ini jutaan manusia, padahal 2 orang 3 orang cukuplah buat bunuh penista. Ini jutaan manusia, mati kagak dia, ya. Ini cara sahabat luar biasa, cerdas mereka, karena mereka dibimbing oleh Allah Rabbul Alamin, mendapat hidayah dari Allah Rabbul Alamin, sehingga langkahnya tepat, ikannya dapat, airnya nggak keruh tadi. Cara Nabi SAW,
nggak banyak berkoar-koar, gitu ya. Inilah kebohongan dan kebodohan Rafidah. Dan Rafidah ini dalam hal mencaci maki para sahabat lebih buruk dari siapa? Dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani buruk, Rafidah lebih buruk. Dalam kecintaan kepada sahabat para nabi, para rasul, lebih bagus Yahudi dan Nasrani. Ini ucapan para ulama, saya cuma menirukan. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapa Yahudi terbaik? Siapa Yahudi yang paling mulia? Pasti mereka akan menjawab, orang-orang Yahudi yang berkumpul dengan Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa, yang sholat di belakang Nabi Musa, berjihad bersama Nabi Musa, itulah Yahudi terbaik. Tanyakan kepada orang Yahudi, jawabannya begitu. Nasrani sama. Jika kita tanyakan kepada orang-orang Nasrani, siapa Nasrani terbaik? Tentu mereka akan menjawab, Nasrani dan Nasrani yang bersahabat dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Isa, makan bersama Nabi Isa, sholat bersama Nabi Isa, dan seterusnya. How are you? Nah, tanyakan kepada Rafidah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu kaum muslimin yang apa? Manusia yang apa? Mereka menjawab, manusia terburuk, manusia jahat, dolim, kecuali 6 atau 7 orang itu. Lihat, apa enggak lebih baik Yahudi dan Nasrani? Ya, ini luar biasa Rafidah, kebejatannya, kesesatannya, kebohongannya, sampai segitu. Ya. Dan nanti akan kita bahas sebetulnya siapa pembikin Rafidah ini. Ya. Karena antum harus tahu bahwa firqah-firqah yang 72 itu dalam masalah niat itu dibagi 2. Firqah yang sesat kan ada 72. Di luar yang satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan 72. Nah, 72 ini dalam masalah niat dibagi 2. Apa dan apa? Yang niatnya tidak jahat dan niatnya jahat. Gitu. Khawarij, kemudian torekot-torekot Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu niatnya tidak jahat, niatnya baik, niatnya ingin memperbaiki kaum muslimin, tapi caranya salah, karena tanpa ilmu dengan kebodohan akhirnya sesat. Tapi niatnya itu tidak jahat, niatnya itu baik. Kan sudah lewat pembahasan Khawarij kemarin, bahwa salah satu keprihatinan, salah satu munculnya Khawarij itu kan keprihatinan mereka, anak-anak muda ini, kenapa kaum muslimin pecah. Ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah, dan berperang. Itu yang membuat mereka menangis. Berarti mereka prihatin, ingin menyatukan kaum muslimin. Bagus kan? Bagus. Tidak ada niat jahat, tapi sayang niat yang bagus ini tidak dibarengi dengan ilmu. Lalu mereka tergesa-gesa, mereka menyimpulkan bahwa perpecahan ini, peperangan sesama muslim ini disebabkan oleh 3 manusia. Siapa? Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Ini biang keroknya. Kalau ini mati, selesai, bersatu. Itulah. Terlalu cekak pikiran mereka, terlalu dangkal istihad mereka, padahal mereka tidak berhak beristihad. Maka dibunuhlah ketiga-tiganya. Yang satu berhasil, yang 2 gagal, kan begitu.
Berarti niatnya bagus kan? Hanya caranya yang salah, ya akhirnya salah. Kan kembali kepada diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada berapa? Ada 2, ya kan? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ikhlas karena Allah sampai menangis. Sebagian sahabat melihat orang-orang Khawarij itu ada bekas aliran air mata di pipinya, itu saking mungkin tiap malam menangis. Berarti ikhlas, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Inilah Khawarij, inilah tarekat Sufiyah, inilah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan banyak sekali. Beda dengan Rafidhah. Ahmadiyah masuk di situ. Apa? Awal mula dibentuk firqah itu niatnya sudah jahat. Niatnya sudah ingin merusak Islam dari dalam. Niatnya sudah buruk, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, itulah Rafidhah. Maka sengaja dibikin. Bukan Khawarij. Khawarij tidak ada sengaja yang bikin. Maka Nabi mengatakan Khawarij muncul di saat apa? Khawarij itu akan muncul di saat terjadi perselisihan 2 kelompok kaum muslimin. Nah lihat, kalau nggak ada perselisihan 2 kelompok kaum muslimin, nggak akan muncul Khawarij. Maka di zaman Abu Bakar belum ada Khawarij, di zaman Umar belum ada Khawarij. Bahkan Umar ketika mau membunuh Sobik kemarin kan, dibatalkan karena melihat Sobik ini kepalanya tidak botak. Berarti belum muncul. Karena belum ada perselisihan. Nah, terjadi perselisihan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, dan diawali di zaman Utsman sudah mulai perselisihan juga kan. Muncullah Khawarij itu. Kalau Rafidhah tidak, nggak ada apa-apa. Memang ini proyek besar Yahudi. Yahudi punya proyek, Yahudi punya tujuan. Maka diutuslah manusia terburuk dari mereka, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Semua ulama tahu ini. Rafidhah yang ada di negeri kita ini, salah satu yang pernah saya baca, mereka nulis tokoh fiktif. Kata siapa tokoh fiktif? Benar, Abdullah bin Saba betul-betul ada. Dan dia betul-betul menggerakkan kaum muslimin dari Syam, dari Mesir untuk mengepung rumah Utsman. Diawali dari situ. Oleh karena itu penuh dengan sesuatu yang seolah ilmiah. Gitu. Terlihat bahwa munculnya Rafidhah itu betul-betul disengaja. Itu terlihat. Dari mana? Dari persamaan antara Rafidhah dengan Yahudi. Ada beberapa persamaan. Salah satunya tadi, kalau Yahudi itu menuduh wanita baik-baik sebagai pezina, sama Rafidhah menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Yang dituduh oleh Yahudi siapa? Yang dituduh oleh Yahudi ibunya Nabi Isa, Maryam. Bagi Yahudi Maryam wanita lacur. Rafidhah menuduh siapa? Aisyah. Ada kemiripan. Dua-duanya wanita mulia di muka bumi ini. Yahudi tidak punya lafadz amin. Jadi kalau membaca Al-Fatihah, salat, nggak ada amin. Begitu juga Rafidhah. Ada pernah ikhwan kita cerita di sana salat berjamaah, entah di Teheran di mana, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dia doang yang amin, ya, lainnya diam semua, ya. Kok pada diam, nggak ada yang amin, ya, mirip Yahudi nggak punya amin. Setelah membaca ghairil maghdubi alaihim, dalam salat mereka tidak ada amin, ada kemiripan. Yahudi itu kalau sholat
agak miring sedikit ke kanan. Misalnya udah tahu nih kiblatnya sana, ya. Udah tahu tuh, udah jelas di depan mata itu kiblatnya, ya. Masjidil Aqsa. Nyerong dikit ke kanan. Rafidhah seperti itu, nyerong juga. Maka ada sebagian saudara kita di negeri kita ini yang kena syubhat Rafidhah ini. Udah benar-benar kiblatnya sana agak nyerong dikit ke kanan lagi, ya kan? Dan antum tahu dalam masalah kiblat ini sedikit tambahan ilmu bahwa Nabi memberikan toleransi. Karena antum tahu dari Madinah ke Mekah kan ke arah utara, ya, ke arah utara selatan lah, ya, jaraknya segitu. Nah, Nabi mengatakan di hadapan penduduk Madinah bahwa kiblat penduduk Madinah itu adalah apa? Bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Ini timur, ini barat, ini utara. Antara timur dan barat berarti bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Antara timur dan barat. Apa susahnya Nabi mengatakan kiblat bagi penduduk Madinah adalah utara, gitu, atau selatan, atau timur laut misalnya, atau nunjuk ini. Apa susahnya, kan? Nabi mengatakan antara timur dan barat. Ini menunjukkan ada toleransi. Kecuali kita betul-betul di hadapan Ka'bah. Udah jelas Ka'bah di depan mata kita, ya tentu kita sholat ke sini. Masuk ke sini, kan gitu. Udah jelas-jelas kelihatan. Kalau nggak kelihatan, cukup dengan melihat Masjidil Haram. Ya, mungkin orang-orang yang agak jauh dari Masjidil Haram, ya, ke arah Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram kelihatan. Kalau Masjidil Haram nggak kelihatan, Makkah, menghadap ke Makkah. Makkah tentu kan bukan satu titik, kan? Bagi orang-orang Jeddah misalnya, Taif misalnya, Jambu misalnya, Makkah mana? Sana, ya sudah. Gitu. Bagaimana di negeri kita ini? Tentu jauh sekali. Jauh sekali. Mana mungkin ketika kita sholat, terus kita sholat ditarik garis lurus pasti sampai Ka'bah. Tentu sulit sekali. Sulit sekali. Coba aja bayangkan, antum pojok sana, tarik garis lurus ke sana, ya, kira-kira ketemu nggak? Ya nggak ketemu, lurus kayak masuk ketemu di Ka'bah. Ini sulit sekali, ya. Maka tidak usahlah merubah-rubah arah kiblat segala macam, ya kan? Kalau sudah jadi sudah, kecuali belum jadi. Oh, ke sini, ya. Ini fatwa dari Abu Hurairah. Fatwa dari Abu Hurairah bahwa jika orang sholat maka boleh seperti tadi, ada toleransi, kecuali tadi Ka'bah di depan mata, ya. Kita mengikuti yang ada saja sudah. Dan masih banyak, ya, persamaan apa yang ada pada diri orang-orang Yahudi dan apa yang ada pada diri orang-orang Rafidhah, ya. Karena memang orang-orang Rafidhah itu dari Yahudi. Sekarang kita melihat sebuah kenyataan, ya. Dan ini berita yang sudah tersebar. Ada apa di Teheran? Ada apa di Iran? Ya, banyak yang tahu. Ada banyak apa? Sinagog. Lihat, itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi mengatakan kaum muslimin akan membantai ribuan Yahudi Asfahan. Ulama tahu Asfahan yang dimaksud oleh Nabi adalah Teheran. Kan nama Teheran belum ada di zaman Nabi. Nama Teheran, nama Palestina, nama Yordan, ya. Yang ada kan Mesir, Syam, Yaman, disebut oleh Nabi, ya kan, Madain, gitu.
Nama-nama bahkan seperti Jeddah gitu kan nggak ada. Ya, yang ada Makkah, Madinah, Taif, Tabuk. Ya. Nabi menyebut sebagai Asfahan. Dan para ulama tahu Asfahan yang dimaksud adalah Teheran. Ini ada apa ini? Sementara pewar-pewar mereka sebagai kaum muslimin yang anti Amerika, anti Yahudi. Kenyataan seperti ini. Ya. Kan perseteruan Amerika dengan Iran itu kan mungkin dari antum masih kecil kali ya, SD kali ya, sudah dengar perseteruan ngancam gini, begitu, begini, begitu ya kan? Tapi ancam-ancaman doang, ya kan? Mana nggak ada diserang, nggak ada diserbu ya kan? Begitu sekali Saddam Hussein menyerang ini, langsung. Begitu Afgan langsung ya kan? Amerika datang. Ya. Iran hanya saling ngancam, saling hujat, gitu. Sama dia juga, ya kan? Yahudi juga. Ada siapa di Amerika Yahudi, ada siapa di Iran Yahudi, sama-sama al-Yahud. Ini kita bisa tahu dengan qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Antum tahu kan bahwa bibit-bibit mereka ini sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Gitu. Berarti tua. Rafidhah ini tua sekali. Maka ada pertanyaan sebelum ini ya, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kenapa tidak ditolak saja? Kalau bukan kaum muslimin. Ya, masuk ke Mekah, Madinah, tentu ini tidak mudah. Kenapa? Mereka ini tua sekali. Kenapa tidak ditolak saja oleh Saudi? Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih tua? Saudi apa Rafidhah? Oh ya, Rafidhah. Rafidhah muncul di zaman sahabat. Saudi baru mungkin 200 tahun. Ya, tentu tidak mudah. Maka kita maklumi. Kalau kalau Rafidhah waktu itu tidak ditolak oleh Saudi. Ya sekarang karena hubungan diplomatik dengan Iran ya, bukan karena Rafidhahnya. Karena Rafidhahnya juga sulit. Kan Rafidhah bukan hanya di Iran ya, terbanyak di sana, di negeri kita, di beberapa negeri, di Mesir, kan banyak tentunya ada lah. Apa bisa ditolak oleh Saudi untuk berhaji umrah? Tentu sulit. Sangat sulit. Ya. Nah, kita maklumi ini, kita berikan uzur. Nah, dari Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ini menunjukkan betul-betul ini rencana mereka. Sudah mengatakan anta huwa. Sudah ada begitu. Sudah ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Engkau ya dia. Dia ya engkau, dia yang dimaksud Allah. Segitunya. Maka mereka ini ketika tidak mau berhenti dari perbuatan itu, keyakinan itu, oleh Ali bin Abi Thalib dibakar. Ibnu Abbas sempat mengingatkan dengan sabda Nabi, bukankah Nabi melarang membunuh hewan dengan membakar? Ini bukan hewan lagi, ini manusia. Kenapa engkau bakar? Diingatkan oleh Ibnu Abbas. Ali tetap dengan ijtihadnya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Nah, Nabi bersabda, tidak ada yang boleh menyiksa manusia dengan api kecuali Allah. Allah yang berhak menyiksa manusia dengan api. Maka membunuh dengan cara dibakar sengaja haram. Ya, sesuatu yang hanya menjadi hak Allah. Setelah kejadian itu, ya mungkin beberapa tahun setelah itu, ya dasar Rafidhah ya, mereka mengatakan itu bukti bahwa Ali betul-betul Tuhan, gitu, ya kan?
Karena kan yang yang bisa membakar manusia cuma Tuhan. Allah. Ini saking sesatnya mereka, ya, maksain banget gitu ya. Nah, ini Rafidah. La'anatullah alaihim ajma'in. Ya. Antum ada pertanyaan, silakan. Ini membesar dengan terbunuhnya Husain. Ya. Sekira panjang ya terbunuhnya Husain ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Antum harus faham dulu bahwa bukan Yazid. Ini harus ditekankan ini. Bukan Yazid. Yang membunuh Husain bukan Yazid. Kan tuduhan mereka Yazid. Yazid bin Muawiyah. Jelas bukan. Bahkan Yazid itu bersedih, menangis mendengar Husain terbunuh. Sayang Yazid tidak mengkisos. Kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ, bukan pembunuh. Ya. Panjang kisah tentang ini, insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita bersoal jawab dulu. Jika Syiah sesat, mengapa Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain memasukkan rawi Syiah dalam kitab-kitab hadis mereka? Ini terlalu buru-buru ya. Jangan katakan rawi Syiah, tasyayyu. Tasyayyu. Tidak tepat kalau dikatakan rawi Syiah, tasyayyu. Antum harus tahu apa Syiah, apa tasyayyu. Apa tasyayyu? Seorang muslim yang berpendapat bahwa Ali lebih mulia dari Utsman. Kan ada pembahasan itu. Tentang Abu Bakar paling mulia, nomor 2 Umar, nggak ada pembahasan. Artinya seluruh sahabat kaum muslimin sepakat. Manusia termulia setelah Rasulullah adalah, setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Nah setelah itu Utsman dulu apa Ali dulu, ini ada perselisihan. Walaupun yang roji, yang masyhur Utsman dulu baru Ali. Dan Ali mengakui itu. Tetapi tetap ada yang berpendapat bahwa Ali lebih mulia dari Utsman, ada. Itu disebut dengan tasyayyu. Nah rawi-rawi seperti itu apakah ada di Bukhari? Ada. Ya. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa ada rawi-rawi Syiah di dalam Bukhari dan Muslim. Sangat tidak tepat. Bedakan antara Syiah dengan tasyayyu. Saya mempunyai sahabat Syiah. Dia menikahi wanita hamil. Yang menghamili dia atau orang lain. Kalau orang lain tidak boleh, haram. Ya. Apakah saya harus memberitahu hukum menikahi wanita hamil itu haram, atau saya berdiam diri dan membiarkan pernikahannya? Tergantung dia sikoh apa tidak dengan antum. Ya. Kalau sikoh kasih tahu, kalau nggak sikoh sudah. Karena dakwah itu butuh sikoh. Ketika kita tidak disikohi oleh seseorang, sudah. Jangankan kita, Nabi pernah diam. Karena beliau tidak disikohi oleh seseorang. Apa? Masih ingat? Ketika Nabi menasihati seorang wanita yang sedang menangis menelungkupi kubur anaknya yang baru saja mati. Apa kata Nabi? Ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bersabarlah. Ini haram, jangan begitu, maksudnya begitu. Apa kata si ibu ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dariku, pergi engkau dariku. Engkau tidak merasakan musibah yang sedang menimpaku. Enggak tahu kalau dia Rasulullah, enggak disikoi kan? Rasul pergi, sudah. Ya.
Karena memang tidak disukai, ya sudah. Rasul tidak memaksakan diri. Bu, saya Rasulullah loh. Kalau kita begitu mungkin ya. Saya doktor, saya lulusan Madinah, saya 17 tahun di Mekah. Takalluf. Nggak sikoh, sudah. Dakwah itu butuh kesikohan. Seperti guru terhadap murid, kan tentu sikoh. Murid tentu sikoh kepada gurunya, ya kan? Nah, sampaikan. Ya. Adapun teman tetangga belum tentu sikoh. Kecuali nanya, bolehlah. Sering didengar salah satu fitnah akhir zaman muncul di daerah Najd. Apakah fitnah daerah Najd itu? Apakah hal tersebut termasuk fitnah yang disebut Syiah? Iya, Irak. Orang yang mengatakan Najd itu Mekah Madinah keliru besar. Keliru besar. Apalagi Nabi menunjuk ke arah rumah Aisyah. Ini yang membuat Rafidah luar biasa senang sekali dengan hadis ini. Hadisnya memang sahih. Fitnah itu muncul dari sini, ya. Nabi menunjuk ke arah Irak. Ya kita lihat kan, fitnah-fitnah dari Irak luar biasa. Termasuk sampai hari ini. Fitnah. Nah, kebetulan antara Nabi menunjuk dengan Irak itu terhalang rumah Aisyah. Senang banget itu ya si Rafidah ini. Ya, dasar niatnya memang seperti itu, ya kan? Ya, menunjuk rumah Aisyah. Ya. Kalau Nabi tahu, kenapa tidak diceraikan, ya kan? Dan Nabi tentu diberitahu oleh Allah. Luar biasa kesesatan Rafidah. Ini minta penegasan, betulkah Syiah itu bukan Islam? Iya, ini bukan kata-kata saya, para ulama. Ya. Secara firqah, secara keyakinan mereka. Nah, tentu kita bedakan dengan sepupu kita, atau keponakan kita, atau teman kita, atau tetangga kita yang ikut-ikutan ngaji Syiah. Tentu nanti dulu, jangan buru-buru. Dia sholat, kita nggak mau jadi makmum karena dia bukan orang Islam. Ini buru-buru, ya. Bedakan. Yang dibahas oleh para ulama adalah Syiah Rafidah yang dimaksud dalam pembahasan tadi. Bukan teman kita, tetangga kita, sepupu kita yang ikut-ikutan ngaji Syiah, yang tentu belum tahu apa-apa tentang Syiah itu. Kok kita kafirkan? Ya tentu ini tidak adil. Ya, yang ada justru kita rangkul, kita ajak untuk ngaji sunnah, kita ajak untuk meninggalkan majelis Rafidah, kan begitu. Beda dengan tokoh-tokohnya, seperti di negeri kita kan antum tahu siapa tokohnya. Sudah, kita berlepas diri. Adapun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena syubhat itu ikut-ikut ngaji, mestinya kita tarik agar selamat dari kesesatan Rafidah. Ada teman saya yang tidak pantas minta surga karena hidupnya serba enak, tidak mendapat ujian sebagaimana para sahabat. Setelah dia baca Al-Baqarah 214. Apakah ini pengaruh ajaran tasawuf? Iya. Iya. Hidup enak, kaya raya, kira-kira lebih kaya dia apa Abu Bakar? Apa Nabi Sulaiman? Apa Abdurrahman bin Auf? Apa Utsman bin Affan? Gitu ya. Jadi surga itu pantas untuk siapa saja. Yang kaya sekali, yang miskin sekali, yang cakep sekali, yang jelek sekali, yang putih sekali, yang hitam sekali. Yang penting dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Pantas. Ya. Karena Allah tidak perhitungan. Tidak terlalu hitung-hitungan.
Gitu. Allah tidak mengatakan ente sholat berapa kali. Berani-beraninya minta surga Firdaus. Nah, ente puasa berapa kali? Ente sudah jihad? Ente sudah mengorbankan milikmu yang paling engkau sukai? Berani-beraninya minta surga Firdaus. Ada kalimat seperti itu dari Allah? Tidak. Allah justru mengatakan idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta, mintalah surga Firdaus. Kata Allah ini, kata Nabi ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Seluruh kaum muslimin. Tidak ditujukan khusus untuk Abu Bakar, khusus Umar, khusus para sahabat, khusus para ulama. Tidak. Baru taubat seminggu, baru ngaji 10 hari, langsung minta surga Firdaus. Boleh apa tidak? Tentu boleh. Ya. Antum jangan terkena syubhat syairnya. Siapa yang terkenal? Abu Nuwas. Ilahi lastulil Firdaus. Memang penyair luar biasa beliau. Bahkan syair-syair dalam lughahnya diambil patokannya, ilmunya oleh Imam Ahmad. Karena bagus ya. Dan ada riwayat beliau ini ahli maksiat. Ya suka melakukan perbuatan yang tidak pantas. Ada sebagian mengatakan minum khamr. Lalu dalam syairnya begitu, ilahi lastulil Firdaus. Ya Allah, tidak pantas surga Firdaus bagiku. Kalimat seperti ini kalimat berat. Gak ada yang tidak pantas. Karena Allah Maha Pengampun. Memang dosanya banyak sekali. Dosanya luar biasa. Tetapi Allah ampuni, selesai. Kan Allah Maha Pengampun. Adakah kekuatan yang bisa menghalangi ampunan Allah? Tidak ada. Ini dia. Maka jangan kita merendahkan saudara-saudara kita yang pelacur, yang koruptor, yang pezina, yang penjudi, yang narkoba, lalu di mata kita dia rendah pasti masuk neraka. Jangan. Allah Maha Pengampun. Kalau dia bertauhid, tidak berbuat syirik, dia tidak percaya dengan dukun-dukun, jimat-jimat, kuburan keramat, dia bertauhid, ada harapan ampun. Hadis Bitokoh, ingat antum? Hadis Bitokoh ingat? Itu pegangi itu hadis Bitokoh. Nggak tanggung-tanggung, 99 gulung. Yang satu gulungnya apabila dihampar sejauh mata memandang. Apa isi dalam gulungan itu? Dosa semua. 99 gulung. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi, ya berbohong. Nggak ada yang baik. Allah ampuni. Kenapa? Karena dia punya bitokoh. Bitokoh kartu yang berisi La ilaha illallah. Bertauhid dia, tidak syirik. Ini hadis ini tidak dilihat oleh orang-orang Khawarij itu. Ketika saya sholat berjamaah, di antara jamaah ada seorang gerakan sholatnya tidak seperti Rasulullah. Tahiyat telunjuk ketika tahiyat telunjuk digoyangkan, ketika rukuk badan digoyangkan. Masa ada yang begitu? Gimana dan apa yang harus saya lakukan? Menegur atau mendiamkan? Jawabannya sama dengan tadi. Sikoh apa tidak? Ya boleh saja untuk menasihati. Sekiranya dia lebih muda misalnya, ya kan? Sekiranya dia mungkin masih anak-anak, nggak boleh deh begini-begini. Kalau tahrikul usbu ada, kalau menggerakkan jari ada. Nabi mencontohkan. Bahkan Nabi menyatakan asyaddu ala syaitan minal hadid. Satu gerakan jari itu lebih menyakitkan syaitan daripada syaitan itu dipukul dengan besi. Itu ada, ya. Kalau rukuk nggak ada digoyang-goyangkan. Kalau jari ada.
Bolehkah itikaf di masjid yang bukan wakaf? Emang antum tahu wakaf dan tidak? Masjid ini wakaf tadi antum tahu? Ya, berarti antum nanya dulu ya mereka ya. Maaf Pak, udah wakaf belum nih? Antum di Al-Azhar, sudah wakaf belum? Antum ke Istiqlal, antum udah wakaf belum? Ini memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat dohirnya saja. Karpet digelar, pintu terbuka. Ya sudah, inilah masjidnya kaum muslimin. Adapun si A, si B, si C itu kan pengurusnya, ngurus kebersihannya, ngurus bayar listriknya, ngurus penjemputan ustadz, khotib segala macam. Adapun penggunaannya bebas. Ya, saya kira ini baru muncul akhir-akhir ini saja ya. Wakaf dan tidak wakaf, nggak ada seperti itu. Ya, jadi wakaf itu lihat dohirnya. Wakaf di negeri kita ini kan harus pakai apa? Harus pakai catatan kan? Ada nazir, ada wakif, itu diserahkan di pejabat KUA, kan begitu, ya kan? Di zaman Nabi ada nggak begitu? Nggak ada. Bagaimana muncul hukum baru? Yang sama antara masjid kita dengan masjid Nabi bagaimana? Tempatnya, dohirnya, istilah kita jogrogannya. Udah jogrogan masjid kayak gini masih nanya wakaf dan tidak, ya? Kayak gini antum masih tanyakan, ya? Kalau dijawab tidak wakaf, boleh jual beli di sini. Tahiyatul masjid di sini nggak boleh. Itikaf nggak boleh, ya? Ini berat. Ini tidak ada seperti itu. Maka bukan urusan kita para jamaah. Itu urusan DKM dengan pemerintah agar tanahnya itu ya tidak bisa dijual. Urusan dunia sebetulnya kalau sekarang. Kalau di zaman Nabi iya. Artinya ketika seseorang nih kaya raya punya tanah, bangun masjid, ya, tanahnya masih atas nama dia, ya sudah. Namanya dia bangun masjid, ya sudah berarti diwakafkan. Kan nggak mungkin dia bangun masjid kemudian seminggu kemudian bukan masjid lagi, ya kan nggak mungkin seperti itu, ya kan? Mengapa amalan-amalan bid'ah kaum Asy'ariyah ada yang mirip-mirip dengan amalan-amalan kaum Rafidhah? Dan mengapa sekarang ini hubungan kedua kaum ini sepertinya semakin dekat? Ini perasaan antum aja ya kan? Ini perasaan antum aja semakin dekat ya. Ya, pengamatan antum kan bisa benar bisa salah, ya kan? Antum harus bedakan antara Asy'ariyah dengan Nahdiyyin. Bedakan itu. Asy'ariyah ini mendunia dan sudah ada sebelum Syekhul Islam, ya, sebelum Syekh Albani, Syekh bin Baz. Kalau Nahdiyyin kan baru 19 berapa itu? 26 ya. Bedakan itu, beda. Bahwa amalannya mirip-mirip ya, tapi beda, harus dibedakan. Dan Asy'ariyah dulu nggak kenal tahlilan, ya, yasinan, nggak kenal itu. Asy'ariyah, ya, yang sebetulnya lebih tepatnya adalah kullabiyah. Insyaallah nanti kita sampai ke sana. Apa itu sebetulnya nama yang tepat itu, Asy'ariyah apa kullabiyah? Karena Abu Hasan al-Asy'ari tidak menulis apa-apa di fase kedua. Beliau menulis itu di fase pertama dan fase ketiga. Fase pertama jelas beliau sebagai Mu'tazilah, murid dari ayah tirinya Al-Jubba'i. Fase ketiga jelas tulisan-tulisan beliau, Al-Ibana fi Usulid Diyana, Maqalatil Islamiyyi, Maqalah ala Ahli Istighfar. Ini jelas menunjukkan beliau bermanhaj salaf. Nah, di tengah-tengah inilah yang beliau mengikuti Muhammad bin Kullab.
tapi tidak ada tulisannya. Tulisan Muhammad bin Kullab banyak. Siapa Muhammad bin Kullab? Ini yang disebut oleh para ulama sebagai kullabiyah, yang dari orang ini muncul sifat 20, ya, kasab ini itu, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.